Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen pengajar dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan akuntansi biaya proyek untuk latihan soal 31 sampai dengan 34. Perkenalkan, nama saya Nimade Intan Mahadewi, NIM 18100. Untuk soal yang pertama yaitu Agus Nasrun pada tanggal 1 Januari 1994 mendirikan bengkel mobil dan motor yang diberi nama Bengkel Agus. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 1994 adalah sebagai berikut. A. Agus Nasrun menanamkan uangnya sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal bengkel yang didirikan. B. Bengkel Agus membeli mesin pompa angin dengan harga 1 juta rupiah. Sejumlah Rp750.000 dibayar tunai, sisanya akan dicicil dalam 2 bulan. C. Membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lain seharga Rp500.000. Pada saat yang sama, Agus membeli mur, baut, oli, benda, dan perlengkapan lain seharga Rp200.000. Semuanya dibayar tunai. D. Penerimaan uang dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 Januari 1994 untuk ongkos yang dikerjakan berjumlah Rp1.300.000. E. Membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar Rp100.000. Sewa ini adalah untuk bulan Januari 1994. F. Membayar upah tenaga yang membantu Agus dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Januari 1994 sebesar Rp200.000. G. Membayar hutang pembelian mesin pompa angin sebesar Rp125.000. H. Perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan tinggal Rp50.000. Dan I. Agus mengambil uang dari bengkelnya untuk keperluan pribadi sebesar Rp150.000. Lalu diminta yang A. Catatlah transaksi-transaksi tersebut di atas dengan menggunakan teknik tabel laris seperti di bawah ini dan hitung saldo pada tiap-tiap akhir transaksi, seperti tabel berikut. Dan untuk yang B, susunlah neraca per 31 Januari 1994 serta perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal untuk bulan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu, pada tanggal 1 September 1994, Sabar Nainggolan mendapatkan izin dari yang berwajib untuk mengelola parkir dalam sebuah kompleks pertokoan atas nama Parkir Jaya. Untuk itu, ia mendirikan sebuah perusahaan perorangan. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang didirikan oleh Sabar Nainggolan selama bulan September 1994 adalah sebagai berikut. A. Sabar Nainggolan menyetor uang pribadinya sebesar Rp500.000 ke dalam perusahaan sebagai setoran modal awal. B. Dibuat persetujuan dengan Rumah Makan Sedap bahwa Parkir Jaya tidak akan memungut uang parkir dari para pengunjung rumah makan itu. Untuk itu, Parkir Jaya akan menerima dari Rumah Makan Sedap sebanyak Rp150.000 sebulan. Sewa parkir untuk bulan September diterima hari ini. C. Telah diperoleh kata sepakat dengan harian kota untuk membuat iklan Parkir Jaya sekali dalam seminggu dalam harian itu dengan biaya Rp50.000 sebulan. Biaya iklan untuk bulan September dilunasi hari ini. D. Penerimaan uang parkir setelah setengah bulan pertama berjumlah Rp858.000, tidak termasuk penerimaan bulan dari Rumah Makan Sedap. Yang E yaitu dibayar upah para juru parkir Rp315.000. F. Diambil oleh Sabar Nainggolan Rp100.000 untuk keperluan pribadinya. G. Dibayar iuran untuk keamanan dan kesejahteraan rukun tetangga setempat Rp15.000. H. Penerimaan uang parkir selama setengah bulan yang kedua berjumlah Rp925.700. Dan I. Diminta upah para juru parkir Rp315.000. Lalu diminta yang A. Catatlah transaksi-transaksi tersebut dalam bentuk tabel laris. Yang B. Susunlah neraca pada tanggal 30 September 1994 serta perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal bulan tersebut.
Soal yang ketiga yaitu pada tanggal 1 Januari 1994, Yusuf membuka sebuah kantor konsulen pajak dengan nama Kantor Konsulen Pajak Yusuf. Selama bulan Januari 1994, dilakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. A. Diinvestasikan 15 juta rupiah berupa uang tunai ke dalam perusahaan. B. Dibeli peralatan kantor dengan harga 3 juta rupiah dibayar tunai. C. Dibayar sewa gedung bulan Januari 1994 Rp150.000. D. Diberi perlengkapan kantor dengan kredit Rp150.000 kepada Toko Indah. E. Diberi honor pengurusan pajak seorang langganan sebesar Rp1 juta. F. Dibayar gaji para karyawan Rp600.000. G. Dibayar tagihan telepon dan listrik sebesar Rp50.000. H. Dibayar hutang kepada Toko Indah sebesar Rp100.000. I. Perlengkapan yang dipakai sebesar Rp40.000. Dan J. Diambil untuk membayar uang kuliah adiknya sebesar Rp200.000. Lalu diminta A. Catatlah transaksi-transaksi tersebut di atas dengan menggunakan teknik tabelaris. Yang B. Susunlah neraca perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal. Dan untuk soal yang keempat yaitu Mona Beauty Salon didirikan pada tanggal 1 Juni 1994 oleh Mona Sitompul. Transaksi bulan pertama kegiatannya adalah sebagai berikut. A. Mona Sitompul menanamkan uangnya sebesar 3 juta rupiah ke dalam perusahaan. B. Menerima pinjaman dari bank sebesar 8 juta rupiah. C. Membeli peralatan salon sebesar 10 juta rupiah secara tunai. D. Perusahaan membayar Rp300.000 untuk sewa kantor bulan pertama. E. Membeli perlengkapan dari CV Abadi secara tunai sebesar Rp140.000. F. Menerima uang dari para langganan untuk jasa yang diberikan sebesar Rp4.800.000. G. Membeli perlengkapan dari PT Afdol dengan menghutang sebesar Rp500.000. H. Perlengkapan yang digunakan sebesar Rp400.000. I. Membayar gaji Rp600.000. J. Membayar bermacam-macam biaya Rp300.000. K. Membayar kepada bank sebesar Rp1 juta untuk pengembalian pokok pinjaman dan Rp100.000 untuk bunganya. Lalu diminta A. Buatlah ikhtisar transaksi dalam bentuk tabelaris yang memuat pos-pos sebagai berikut. Kas perlengkapan peralatan, hutang bank, hutang dagang, modal Mona Sitompul. B. Setelah semua transaksi dicatat, lalu susunlah yang pertama perhitungan rugi laba, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga neraca. Untuk pembahasan soal nomor 1 yang A yaitu mencatat transaksi dengan menggunakan tabelaris dan saldo pada tiap transaksi. Untuk transaksi A yaitu Agus Nasrun menanamkan uangnya sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal bengkel didirikan. Nah, untuk transaksi A tersebut ada aktiva dan pasiva. Aktiva yang terdiri dari kas dan pasiva terdiri dari modal Agus N, yaitu sama-sama sebesar 5 juta rupiah. Lalu untuk transaksi B yaitu bengkel Agus membeli mesin pompa angin dengan harga 1 juta rupiah. Sejumlah Rp750.000 dibayar tunai, sisanya akan dicicil dalam 2 bulan. Nah, untuk yang transaksi B, untuk aktivanya ada kas dan peralatan, sedangkan untuk pasiva yaitu hutang dan modal. Untuk kasnya sendiri, hasil dari transaksi A sebesar saldo awalnya 5 juta rupiah, lalu terdapat transaksi bayar tunai untuk membeli mesin pompa sebesar Rp750.000, maka saldo akhir untuk kas menjadi Rp4.250.000. Sedangkan untuk peralatan, untuk saldo awal tidak ada, dan untuk saldo pembeliannya yaitu sebesar Rp1 juta, maka saldo akhir sebesar Rp1 juta. Nah, untuk pasiva hutangnya yaitu tidak ada pada awalnya, namun ada hutang di pembelian mesin pompa sebesar Rp250.000, sehingga saldo akhirnya Rp250.000. Dan untuk modalnya sebesar 5 juta dan saldo akhirnya pun tetap 5 juta rupiah.
Lalu untuk transaksi C, yaitu membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lain seharga Rp500.000. Pada saat yang sama, Agus membeli mur, baut, oli, bensin, dan perlengkapan lain seharga Rp200.000. Semua dibayar tunai. Nah, untuk transaksi C, untuk aktivanya yaitu terdiri dari kas, perlengkapan, dan peralatan. Sedangkan untuk pasifa yaitu hutang dan modal. Untuk kas, saldo awal yaitu sesuai pada transaksi saldo akhir di transaksi B yaitu sebesar Rp4.250.000. Lalu membeli barang-barang peralatan bengkel sebesar Rp500.000 dan juga Rp200.000, maka saldo akhir dari kas sebesar Rp3.550.000. Dan untuk perlengkapan yaitu saldo akhirnya sebesar Rp200.000. Untuk peralatannya yang pertama pada transaksi sebelumnya yaitu Rp1.000.000, lalu pada transaksi ini sebesar Rp500.000, maka untuk peralatan saldo akhirnya Rp1.500.000. Untuk pasifa hutangnya yaitu pada transaksi sebelumnya atau saldo awal untuk transaksi C yaitu Rp250.000, maka transaksi pada C untuk saldo akhirnya yaitu sebesar Rp250.000. Untuk modal tetap Rp5.000.000. Lalu untuk transaksi D yaitu penerimaan uang dari tanggal 2 sampai 31 Januari 1994 untuk ongkos reparasi yang dikerjakan berjumlah Rp1.300.000. Nah, untuk transaksi D untuk pasifanya terdiri dari kas, perlengkapan, dan peralatan, sedangkan pasifa terdiri dari hutang dan modal. Untuk kas sendiri, saldo awalnya itu sesuai pada transaksi sebelumnya sebesar Rp3.550.000. Lalu di sini menerima uang sebesar Rp1.300.000, maka saldo akhirnya sebesar Rp4.850.000. Lalu untuk perlengkapannya yaitu saldo awalnya sebesar Rp200.000 dan saldo akhirnya juga tetap Rp200.000. Dan begitu juga untuk peralatan yaitu saldo akhirnya Rp1.500.000. Lalu untuk hutangnya juga tetap menjadi Rp250.000 dan untuk modal yaitu saldo awalnya Rp6.300.000 lalu dikurangi Rp100.000, maka modal untuk transaksi D saldo akhirnya sebesar Rp6.200.000. Lalu untuk transaksi E yaitu membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar Rp100.000 untuk bulan Januari 1994. Nah, untuk di transaksi E juga sama aktiva dan pasifanya. Jadi untuk kasnya saldo awalnya Rp4.850.000. Lalu di sini ada pembayaran sewa untuk tempat bengkel sebesar Rp100.000, maka saldo akhir kas sebesar Rp4.750.000. Lalu untuk perlengkapan dan peralatan sesuai dengan saldo awal masing-masing yaitu perlengkapan Rp200.000 dan peralatan Rp1.500.000. Lalu untuk hutang di pasifa hutang dan modal yaitu hutangnya sebesar Rp250.000 dan modal untuk saldo awalnya yaitu Rp6.300.000. Lalu untuk membayar sewa bengkel sebesar Rp100.000, maka modal pada transaksi E untuk saldo akhirnya sebesar Rp6.200.000. Lalu untuk transaksi F yaitu diambil oleh Sabar Nainggolan sebesar Rp100.000 untuk keperluan pribadi. Nah, untuk aktiva dan pasifanya masih sama. Untuk saldo awal dari kas yaitu Rp1.143.000 dikarenakan diambil untuk keperluan pribadi sebesar Rp100.000, maka saldo akhir dari kas tersebut menjadi Rp1.043.000 yang besarnya sama dengan modal tersebut.
Dan untuk transaksi G yaitu dibayar iuran untuk keamanan dan kesejahteraan rukun tetangga sebesar Rp15.000. Nah, untuk aktiva pasti akan sama dengan pasiva. Untuk saldo awalnya yaitu Rp1.043.000 dan dikarenakan untuk membayar iuran sebesar Rp15.000, maka saldo akhirnya sebesar Rp1.028.000. Nah, untuk transaksi H yaitu penerimaan uang parkir selama setengah bulan yang kedua berjumlah Rp925.700. Nah, untuk aktiva dan pasiva akan sama. Lalu untuk perubahannya pada saldo awal yaitu sebesar Rp1.028.000 dan dikarenakan akan menerima uang parkir sebesar Rp925.700, maka saldo akhirnya akan berubah menjadi Rp1.953.700. Lalu untuk transaksi I yaitu dibayar upah para juru parkir sebesar Rp315.000. Untuk aktiva ya sama dengan pasiva, dan untuk saldo awalnya sebesar Rp1.953.700 dan dikarenakan untuk membayar upah para juru parkir sebesar Rp315.000, maka saldo akhirnya berubah menjadi Rp1.638.700. Nah, di sini ada teknik tabelaris dari Parkir Jaya. Parkir Jaya persamaan akuntansi teknik tabelaris September 1994. Nah, di sini ada tanggal yaitu per September 1994, transaksi dari A sampai I, dan ada berbagai jenis transaksi dari aktiva maupun pasivanya seperti di foto. Lalu berisi juga keterangan untuk pembiayaan apa saja. Dan untuk jumlah aktiva dan pasiva itu sama. Untuk neraca yang nomor B, Parkir Jaya neraca 30 September 1994. Untuk aktiva dan pasiva pasti akan sama, dan untuk aktivanya yang terdiri dari kas Rp1.638.700, perlengkapan dan peralatan tidak ada, maka jumlah aktiva tersebut sebesar Rp1.638.700. Sedangkan untuk pasivanya yaitu hutangnya hutang dagang tidak ada. Untuk modal yaitu modal sabar N yaitu Rp1.638.700. Maka jumlah pasivanya adalah Rp1.638.700. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Parkir Jaya laporan laba rugi 30 September 1994. Nah, di sini untuk penghasilannya yaitu penghasilan parkir sebesar Rp1.933.700. Untuk bebannya itu terdiri dari beban upah sebesar Rp630.000, beban iuran Rp15.000, beban iklan Rp50.000, maka total beban sebesar Rp695.000 dan ditotalkan menjadi Rp1.238.700. Lalu untuk laporan perubahan modal, Parkir Jaya laporan perubahan modal 30 September 1994, untuk saldo awalnya itu tidak ada. Untuk tambahan itu setoran modal sabar sebesar Rp500.000, laba bersih Rp1.238.700, maka totalnya Rp1.738.700. Dan untuk kurangnya itu pengambilan PRIF sebesar Rp100.000, maka saldo akhir per 30 September 1994 yaitu sebesar Rp1.638.700. Selanjutnya itu pembahasan nomor 3A, yaitu mencatat transaksi dengan menggunakan teknik tabelaris dan saldo tiap transaksi. Untuk transaksi A yaitu diinvestasikan 15 juta berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Untuk aktiva yaitu besarannya sama dengan pasiva yaitu sebesar Rp15 juta. Untuk transaksi B yaitu dibeli peralatan kantor dengan harga Rp3 juta dibayar tunai. Untuk aktiva terdiri dari kas dan peralatan, untuk pasiva terdiri dari modal. Untuk kas sendiri berubah dikarenakan untuk membeli peralatan kantor seharga Rp3 juta, maka saldo akhir kas menjadi Rp12 juta. Lalu untuk peralatan saldo akhirnya Rp3 juta dan untuk modal yaitu Rp15 juta.
Untuk transaksi C yaitu dibayar sewa gedung bulan Januari 1994 Rp150.000. Untuk aktiva terdiri dari kas dan peralatan, sedangkan pasifa terdiri dari modal. Untuk kas sendiri berubah menjadi Rp11.850.000 dikarenakan untuk membayar sewa gedung bulan Januari 1994 sebesar Rp150.000. Untuk peralatan yaitu Rp3.000.000 dan untuk modal berubah menjadi Rp14.850.000. Lalu untuk transaksi D yaitu dibeli perlengkapan kantor dengan kredit Rp150.000 kepada Toko Indah. Nah, aktiva ini terdiri dari kas, perlengkapan, dan peralatan, sedangkan pasifa terdiri dari hutang dagang dan modal. Dan untuk kasnya yaitu tetap Rp11.850.000, perlengkapan Rp150.000, peralatan Rp3.000.000, hutang dagang Rp150.000, dan modal juga tetap Rp14.850.000. Untuk transaksi E yaitu diterima honor pengurusan pajak seorang langganan sebesar Rp1.000.000. Untuk aktivanya masih sama, yaitu kasnya berubah menjadi Rp12.850.000 karena menerima honor dari pengurusan pajak tersebut sebesar Rp1.000.000. Untuk perlengkapan tetap Rp150.000, peralatan tetap Rp3.000.000, hutang dagang tetap Rp150.000, dan untuk modal berubah menjadi Rp15.850.000. Untuk transaksi F yaitu dibayar gaji para karyawan Rp600.000. Untuk aktiva dan pasifanya masih sama. Untuk kasnya berubah menjadi Rp12.250.000 dikarenakan untuk membayar gaji para karyawan sebesar Rp600.000. Untuk perlengkapan Rp150.000, peralatan Rp3.000.000, hutang dagang Rp150.000, dan modal juga berubah menjadi Rp15.250.000. Lalu untuk transaksi G yaitu dibayar tagihan telepon dan listrik sebesar Rp50.000. Untuk aktiva dan pasifanya masih sama. Untuk saldo awal dari kas Rp12.250.000 dikarenakan untuk membayar tagihan telepon dan listrik sebesar Rp50 juta, maka saldo akhir dari kas tersebut sebesar Rp12.200.000. Untuk perlengkapan tetap Rp150.000, peralatan tetap Rp3.000.000, hutang dagang tetap Rp150.000, dan untuk modal yaitu berubah menjadi Rp15.200.000. Untuk transaksi H yaitu dibayar hutang kepada Toko Indah sebesar Rp50.000. Untuk aktiva dan pasifanya masih sama. Untuk kasnya berubah menjadi Rp12.100.000 dikarenakan untuk membayar hutang tersebut. Sedangkan untuk perlengkapan peralatannya tetap sebesar Rp150.000 dan Rp3 juta. Lalu untuk hutang dagangnya Rp50.000 dan untuk modalnya Rp15.200.000. Lalu transaksi I yaitu perlengkapan yang dipakai sebesar Rp40.000. Untuk kasnya itu tetap Rp12.100.000, untuk perlengkapannya menjadi Rp110.000, untuk peralatan Rp3 juta, hutang dagang Rp50.000, dan untuk modal yaitu menjadi Rp15.160.000. Dan transaksi J yaitu diambil untuk membayar uang kuliah adiknya sebesar Rp200.000. Untuk aktiva dan pasifanya masih sama, yaitu kasnya berubah menjadi Rp11.900.000 dikarenakan uang tersebut diambil untuk membayar kuliah adiknya sebesar Rp200.000. Lalu perlengkapan Rp110.000, peralatan Rp3 juta, hutang dagang Rp50.000, modal berubah menjadi Rp14.960.000. Lalu di sini ada teknik tabel laris yang terdiri dari tanggal per Januari 1994, transaksi dari A sampai J dengan transaksi-transaksi berupa kas, perlengkapan, peralatan, hutang dagang, modal Yusuf, dan keterangan pembelian. Dan jumlah aktiva dan pasifa itu sama sebesar Rp15.010.000. Yang B yaitu neraca kantor konsulen pajak Yusuf, persamaan akuntansi, teknik tabel laris, Januari 1994. Untuk aktivanya yang terdiri dari kas Rp11.900.000, perlengkapan Rp110.000,
peralatan 3 juta rupiah, dan jumlah aktifanya sebesar 15.010.000 rupiah. Untuk pasifa yaitu terdiri dari hutang, yaitu hutang dagang 50.000 rupiah, modal Yusuf 14.960.000 rupiah. Maka jumlah pasifa yaitu jumlah dari hutang dan modal sebesar 15.010.000 rupiah. Lalu untuk laporan laba rugi Kantor Konsulen Pajak Yusuf, laporan laba rugi Januari 1994, penghasilan kantor itu 1 juta rupiah, beban gedung 150.000 rupiah, beban gaji 600.000 rupiah, beban telepon dan lain-lain 50.000 rupiah, beban perlengkapan 40.000 rupiah, maka total beban sebesar 840.000 rupiah dan total laba bersih sebesar 160.000 rupiah. Lalu untuk laporan perubahan modal, Kantor Konsulen Pajak Yusuf, laporan perubahan modal Januari 1994. Untuk saldo awalnya itu tidak ada, untuk tambahan yaitu setoran modal Yusuf 15 juta, laba bersih 160.000 rupiah, maka totalnya itu 15.160.000 rupiah. Untuk kurangnya yaitu pengambilan print sebesar 200.000 rupiah, maka saldo akhirnya per Januari 1994 sebesar 14.960.000 rupiah. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 4A, yaitu transaksi A, Mona setempuh menanamkan uangnya sebesar 3 juta rupiah ke dalam perusahaan. Jadi besar aktiva dan pasiva yaitu sama sebesar 3 juta rupiah. Untuk transaksi B yaitu menerima pinjaman dari bank sebesar 8 juta rupiah. Untuk aktivanya terdiri dari kas dan pasifanya terdiri dari hutang bank dan modal. Untuk kasnya itu terdiri dari saldo awalnya 3 juta, lalu menerima pinjaman dari bank 8 juta, maka saldo akhirnya 11 juta rupiah. Untuk hutang bank yaitu 8 juta rupiah dan modal 3 juta rupiah. Untuk transaksi C yaitu membeli peralatan salon sebesar 10 juta rupiah secara tunai. Untuk aktivanya terdiri dari kas dan peralatan, sedangkan pasifa terdiri dari hutang bank dan modal. Untuk kasnya sendiri berubah menjadi 1 juta rupiah dikarenakan membeli peralatan salon sebesar 10 juta rupiah secara tunai. Untuk peralatannya sebesar 10 juta rupiah, hutang bank 8 juta rupiah, dan modal 3 juta rupiah. Untuk transaksi D yaitu perusahaan membayar 300.000 rupiah untuk sewa kantor bulan pertama. Untuk aktivanya terdiri dari kas dan peralatan, sedangkan pasifa terdiri dari hutang dan modal. Untuk yang kas berubah menjadi 700.000 rupiah dikarenakan perusahaan membayar 300.000 untuk sewa kantor bulan pertama. Jadi saldo akhirnya 700.000 untuk kas. Lalu untuk peralatan itu 10 juta rupiah, hutang bank 8 juta rupiah, dan modal yaitu berubah menjadi 2.700.000 rupiah. Lalu untuk transaksi E yaitu membeli perlengkapan dari CV Abadi secara tunai sebesar 140.000 rupiah. Untuk aktiva terdiri dari kas, perlengkapan, dan peralatan, sedangkan pasifa terdiri dari hutang bank dan modal. Untuk kas sendiri berubah menjadi 560.000 rupiah karena membeli perlengkapan dari CV Abadi sebesar 140.000 rupiah. Lalu untuk perlengkapan 140.000 rupiah, peralatan 10 juta rupiah, hutang bank 3 juta rupiah, dan modal 2.700.000 rupiah. Lalu untuk transaksi F, yaitu menerima uang dari para pelanggan untuk jasa yang diberikan sebesar 4.800.000 rupiah. Untuk aktiva terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, yaitu untuk kasnya sebesar 5.360.000 untuk saldo akhirnya, lalu untuk perlengkapannya 140.000 rupiah, peralatannya 10 juta rupiah, hutang bank 8 juta rupiah, dan modal berubah menjadi 7.500.000 rupiah karena menerima uang dari para pelanggan sebesar 4.800.000 rupiah. Lalu untuk transaksi G yaitu membeli perlengkapan dari PT Afdol dengan menghutang sebesar
Rp500.000. Untuk aktiva yaitu kas, perlengkapan dan peralatan. Untuk pasiva, hutang bank, hutang dagang dan modal. Nah, untuk kasnya tetap Rp5.360.000. Untuk perlengkapan berubah menjadi Rp640.000 dikarenakan membeli perlengkapan dari PT Afdal sebesar Rp500.000. Lalu untuk peralatan Rp10 juta, hutang bank Rp8 juta, hutang dagang Rp500.000 dan modal Rp7.500.000. Lalu untuk transaksi H yaitu perlengkapan yang digunakan sebesar Rp400.000. Untuk aktivanya masih sama. Untuk kasnya masih tetap, untuk perlengkapan berubah menjadi Rp240.000, untuk peralatan yaitu tetap, hutang bank juga tetap, hutang dagang tetap, dan modal menjadi Rp7.100.000 dikarenakan perlengkapan yang digunakan sebesar Rp400.000. Lalu untuk transaksi I yaitu membayar gaji Rp600.000. Untuk aktiva dan pasivanya masih tetap. Untuk kasnya berubah menjadi Rp4.760.000 dikarenakan membayar gaji sebesar Rp600.000. Lalu perlengkapan tetap, peralatan tetap, hutang bank tetap, hutang dagang tetap, dan modal juga berubah sebesar untuk saldo akhirnya sebesar Rp6.500.000. Lalu untuk transaksi J yaitu membayar bermacam-macam biaya sebesar Rp300.000. Untuk aktiva dan pasivanya masih tetap. Untuk kasnya saldo akhirnya sebesar Rp4.430.000 dikarenakan membayar bermacam-macam biaya sebesar Rp300.000. Lalu untuk perlengkapan itu tetap, peralatan tetap, hutang bank tetap, hutang dagang tetap, dan modal juga berubah menjadi Rp6.200.000. Lalu untuk transaksi K yaitu membayar kepada bank sebesar Rp1 juta untuk pengembalian pokok pinjaman dan Rp100.000 untuk bunganya. Untuk aktiva dan pasivanya masih tetap. Untuk kasnya berubah menjadi Rp3.360.000. Lalu untuk perlengkapan peralatannya masih tetap. Hutang bank berubah menjadi Rp7 juta, hutang dagang tetap, dan modal berubah menjadi Rp6.100.000. Lalu di sini ada teknik tabel laris, di mana ada tanggal per Juni 1994, lalu ada transaksi dari A sampai K, dan ada bermacam-macam transaksi penjelasannya, mulai dari kas, perlengkapan, peralatan, hutang bank, hutang dagang, dan modal Mona, serta keterangan pembiayaan apa. Lalu untuk jumlah aktiva dan pasivanya sama, yaitu sebesar Rp13.600.000. Yang B yaitu untuk neracanya, Mona Beauty Salon neraca Juni 1994. Untuk aktiva dan pasiva pasti akan sama hasilnya. Yang aktiva terdiri dari kas Rp3.360.000, perlengkapan Rp240.000, peralatan Rp10 juta, maka jumlah aktiva sebesar Rp13.600.000. Lalu untuk pasiva atau hutangnya yaitu hutang bank Rp7 juta, hutang dagang Rp500.000, maka totalnya menjadi Rp7.500.000. Untuk modal yaitu modal Mona Rp6.100.000, maka jumlah pasiva yaitu jumlah hutang plus modal menjadi Rp13.600.000. Lalu untuk laporan laba rugi yaitu Mona Beauty Salon laporan laba rugi Juni 1994. Untuk penghasilan salonnya sebesar Rp4.800.000. Untuk beban terdiri dari beban sewa Rp300.000, beban perlengkapan Rp400.000, beban gaji Rp600.000, beban lainnya Rp300.000, beban bunga bank Rp100.000, maka total beban sebesar Rp1.700.000. Dan untuk total laba bersihnya sebesar Rp3.100.000. Lalu ada laporan perubahan modal yaitu Mona Beauty Salon laporan perubahan modal Juni 1994. Untuk saldo awal itu tidak ada. Untuk tambahan yaitu setoran modal Mona Rp3 juta, laba bersih Rp3.100.000, kurang pengambilan priv yaitu 0,
maka saldo akhirnya yaitu sebesar Rp6.100.000. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.